Assalamualaikum. Kali ini resep Abi mau bikin salah satu jajanan pasar, yaitu kue seri muka atau kue talam ketan Srikaya Pandan. Rasanya enak banget, lembut, legit, dan gurih. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Bismillah. Pertama-tama kita siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih. Kemudian kita rendam beras ketan ini sampai terendam semua ya. Kemudian ini akan kita diamkan selama 3 jam. Selanjutnya kita siapkan loyang ukuran 20. Loyangnya ini akan kita oles menggunakan minyak ya sampai merata semua lapisannya. Kemudian kita alasi dengan menggunakan daun pisang yang sudah dibersihkan ya. Kemudian dioles lagi daun pisangnya menggunakan minyak sampai semua bagiannya teroles. Setelah semuanya dioles dengan minyak, selanjutnya ini akan kita sisihkan. Tahap berikutnya kita siapkan 350 ml air santan dan dicampur dengan setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Lalu kita siapkan 1 lembar daun pandan. Dan setelah beras ketannya sudah kita rendam selama 3 jam. Lalu kita masukkan ke dalam wadah ya, seperti ini. Lalu kita masukkan air santan tadi yang sudah dicampur dengan garam. Lalu kita aduk. Dan pastikan beras ketannya ini terendam ya. Lalu kita masukkan 1 lembar daun pandan yang diikat. Kita ratakan seperti ini. Dan selanjutnya ini akan kita kukus. Siapkan dandang kukusan sampai mendidih. Kemudian masukkan beras ketan tadi yang sudah direndam dengan air santan. Lalu ini akan kita kukus selama 30 menit. Dan ketika sudah melewati waktu kukusan 15 menit, kita aduk terlebih dahulu ya beras ketannya. Kita aduk semuanya sampai teraduk semua ya seperti ini. Supaya merata nanti kematangannya ya. Setelah diaduk, lalu kita lanjutkan pengukusannya selama 15 menit lagi. Jadi total 30 menit. Setelah selesai dikukus selama 30 menit, kita cek kematangannya ya. Kita lihat dan sudah matang sempurna pemirsa. Lalu ini akan kita angkat. Kemudian kita tempatkan atau kita masukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan daun pisang yang sudah dioles dengan minyak ya. Masukkan semua nasi ketan ini. Dan setelah sudah masuk semua, kemudian kita ratakan dengan cara ditekan-tekan seperti ini ya. Pastikan ditekan-tekannya itu sampai rata dan padat. Setelah sudah padat, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya kita siapkan wadah untuk adonan. Kemudian kita masukkan 3 butir telur. Masukkan 175 gram gula pasir. Masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk sampai semua bahan-bahan ini tercampur dengan merata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan 100 gram tepung terigu. Lalu masukkan 50 gram tepung maizena. Lalu masukkan 500 ml air santan.
Lalu kita aduk sampai tercampur rata, sampai tepungnya itu larut ya. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan 100 ml air sari pandan yang terbuat dari 7 lembar daun pandan yang sudah di blender. Lalu kita aduk sampai air sari pandannya ini tercampur dengan merata. Kemudian kita masukkan pewarna atau pasta pandan ya secukupnya, sesuai dengan warna yang kita inginkan ya. Kita aduk sampai pasta pandannya tercampur rata. Dan untuk warna hijaunya ini sudah cukup ya. Jika dirasa kurang boleh ditambah lagi pasta pandannya. Selanjutnya adonan ini akan kita saring sambil dimasukkan ke dalam wajan atau wokpan seperti ini ya. Kita saring supaya tidak ada gerinil-gerinil atau gumpalan-gumpalan. Supaya nanti teksturnya itu halus dan lembut. Kemudian selanjutnya ini akan kita masak. Tempatkan di atas kompor. Kemudian nyalakan kompor dengan api sedang ya. Lalu kita aduk terus menerus ya. Kita aduk terus, jangan sampai menggumpal ya. Kita aduk dan sampai teksturnya itu mengental seperti ini. Setelah mengental kita matikan api kompornya. Lalu kita angkat. Kemudian kita masukkan atau kita tuang di atas nasi ketan tadi yang sudah kita padatkan ya. Kita tuang seperti ini. Kalau teksturnya itu encer nanti akan mengakibatkan adonannya itu merembes ke dalam ketannya. Jadi pastikan teksturnya itu kental seperti ini. Selanjutnya ini akan kita kukus. Siapkan dandang kukusan yang tutupnya itu dilapisi kain seperti ini ya. Setelah dandang kukusannya mendidih, lalu kita masukkan loyang kue sari mukanya. Lalu kita tutup dan dikukus selama 40 menit. Dan setelah selesai dikukus selama 40 menit. Dan seperti ini tampilan teksturnya pemirsa ya. Selanjutnya ini akan kita angkat. Nah seperti ini kita angkat di atas cooling rack. Selanjutnya ini akan kita dinginkan. Setelah kue talam srikayanya ini sudah dingin, akan kita keluarkan ya dari loyangnya. Sebelumnya kita sisir samping-sampingnya terlebih dahulu. Nah seperti ini supaya tidak lengket ya. Kemudian menggunakan plating kita akan balik atau kita keluarkan dari loyangnya. Kita angkat loyangnya. Nah kemudian untuk daunnya ini kita lepas. Kemudian kita balik lagi. Dan untuk cara memotongnya, pisaunya itu dilapisi dengan plastik yang diolesi dengan minyak seperti ini ya. Nah kita potong-potong sesuai selera. Boleh dengan bentuk kotak atau bentuk limas. Nah bentuk teksturnya ini seperti ini pemirsa ya. Boleh dipotong dengan kotak atau limas seperti ini ya. Untuk rasanya itu enak banget, lembut, gurih, dan legit. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.